Halo, selamat datang di channel Katolik Kasih bersama saya Ben untuk bacaan dan renungan harian Kamis 29 April 2021 menurut kalender liturgi Gereja Katolik. Selamat menonton dan mendengarkan. Terima kasih. Untuk bacaan pertama hari ini kita ambil dari Kisah Para Rasul bab 13 ayat 13 sampai 25. Dalam perjalanannya, Paulus dan kawan-kawannya meninggalkan Pafos dan berlayar ke Perga di Pamfilia. Tetapi Yohanes meninggalkan mereka lalu kembali ke Yerusalem. Dari Perga, Paulus dan kawan-kawannya melanjutkan perjalanan mereka, lalu tiba di Antioquia di Pisidia. Pada hari Sabat, mereka pergi ke rumah ibadat, lalu duduk di situ. Setelah selesai pembacaan dari hukum Taurat dan kitab nabi-nabi, pejabat-pejabat di rumah ibadat bertanya kepada mereka, "Saudara-saudara, jikalau saudara ada pesan untuk membangun dan menghibur umat ini, silahkan." Maka bangkitlah Paulus. Ia memberi isyarat dengan tangannya lalu berkata, "Hai orang-orang Israel, dan kamu yang takut akan Allah, dengarkanlah. Allah umat Israel ini telah memilih nenek moyang kita dan membuat umat itu menjadi besar. Ketika mereka tinggal di Mesir sebagai orang asing, dengan tangannya yang perkasa, ia telah memimpin keluar dari negeri itu. 40 tahun lamanya ia sabar terhadap tingkah laku mereka di padang gurun. Dan setelah membinasakan 7 bangsa di tanah Kanaan, ia membagi-bagikan tanah itu kepada mereka untuk menjadi warisan mereka selama kira-kira 450 tahun. Sesudah itu ia memberikan mereka hakim-hakim sampai pada zaman Nabi Samuel. Kemudian mereka meminta seorang raja dan Allah memberikan kepada mereka Saul bin Kis dari suku Benyamin 40 tahun lamanya. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, "Aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Dan dari keturunannya lah, sesuai dengan yang telah dijanjikannya, Allah telah membangkitkan juru selamat bagi orang Israel, yaitu Yesus." Menjelang kedatangannya, Yohanes telah menyerukan kepada seluruh bangsa Israel supaya mereka bertobat dan memberi diri dibaptis. Dan ketika hampir selesai menunaikan tugasnya, Yohanes berkata, "Aku bukanlah dia yang kamu sangka, tetapi ia akan datang kemudian daripadaku, membuka kasut dari kakinya, pun aku tidak layak." Demikianlah sabda Tuhan. Untuk bait pengantar Injil, kita ambil dari Wahyu bab 1, 5ab. "Ya Yesus Kristus, Engkaulah saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati. Engkau mengasihani kami dan telah melepaskan kami dari dosa kami oleh darah." Untuk bacaan Injil hari ini, kita ambil dari Yohanes bab 13 ayat 16 sampai 20. Dalam perjamuan malam terakhir, Yesus membasuh kaki para muridnya. Sesudah itu ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seseorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, atau seseorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Bukan tentang kamu semua aku berkata, aku tahu siapa yang telah aku pilih, tetapi haruslah genap nas ini. Orang yang makan rotiku telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Aku mengatakan kepadamu sekarang juga sebelum hal itu terjadi, supaya jika hal itu terjadi, kamu percaya bahwa akulah dia. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menerima orang yang kuutus, ia menerima aku, dan barang siapa menerima aku, ia menerima dia yang mengutus aku." Demikianlah Injil Tuhan. Untuk renungan hari ini, marilah hari ini kita merenungkan kesucian hidup berkeluarga. Kita sering heran, mengapa sekarang ini tidak sedikit keluarga Kristiani yang tidak bisa hidup damai. Selalu ada cekcok, selalu ada konflik suami istri. Kita heran, padahal waktu menikah dulu mereka memilih sendiri pasangannya. Katanya sudah amat cinta satu sama lainnya. Bahkan ada pre-wedding yang fotonya masuk dalam undangan dan buku misa perkawinannya. Misa perkawinannya juga amat meriah, dengan paduan suara terkenal, dan bunga amat mahal dan bagus. Akan tetapi setelah sekian tahun, pasangan suami itu saling berkelahi, adu mulut, dan bahkan mungkin adu tangan. Kita tentu juga sangat bersyukur karena banyak juga keluarga Kristiani yang bahagia,
meski banyak gejolak. Pasangan suami istri setia satu sama lain. Anak-anak mereka menjadi buah hati yang baik, sukses, dan semakin memperdalam cinta satu sama lain. Keluarga non-Kristen pun banyak yang hidup bahagia seperti itu. Pertanyaannya, apabila keluarga non-Kristen pun dapat berbahagia seperti itu, lantas di manakah kekasan dan keindahan keluarga Kristiani? Nah, itulah warta bacaan pertama hari ini. Rasul Paulus melukiskan dengan indah panggilan hidup dan kesucian hidup berkeluarga, yaitu menjadi tanda dan sarana dari hubungan Kristus dengan gerejanya yang tak terceraikan. Rahasia ini sungguh besar. Yang kumaksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Inilah makna perkawinan Kristiani, yaitu antara Kristus dengan orang yang sudah menerima sakramen baptis, itu antara pasangan suami istri Kristiani menghayati hidup berkeluarga bukan sekedar saling mencintai, tetapi karena menyadari menghayati kasih Kristus yang begitu agung kepada gerejanya. Dan pasangan ini saling disempurnakan oleh kasih Kristus kepada seluruh tubuhnya, yakni seluruh gereja. Maka, para Bapak Konsili Vatikan II juga menyebutkan keluarga sebagai gereja keluarga atau gereja rumah tangga atau Ecclesia Domestica seperti disebut dalam Lumen Gentium artikel 11. Pada Injil hari ini, perumpamaan tentang biji dan ragi yang dipakai Yesus untuk mengajar tentang kerajaan Allah, bagaimana Allah meraja. Pernahkah Anda mengamati pertumbuhan sesuatu biji? Semakin kita amati dan kita nantikan, sepertinya tumbuhnya lama sekali. Namun kalau kita tinggal beberapa hari, tahu-tahu sudah bertunas. Bagaimana pertumbuhan itu kita tidak tahu. Yang jelas bahwa biji itu berubah menjadi tumbuhan kecil yang tadinya keras, kecil setelah disemai menjadi tanaman yang mengeluarkan tunas dan semakin besar. Demikian juga tentang cara kerja ragi. Adonan tepung ditaburi ragi, lalu dicampur sampai rata kemudian ditutup. Setelah beberapa saat, adonan mulai mengembang dan empuk. Kapan dan bagaimana terjadinya sulit untuk diamati, sebab jika adonan tersebut dibuka tutup selalu dilihat, maka akan terganggu prosesnya. Kemungkinan besar ragi tidak bekerja dengan baik. Ternyata, baik biji maupun ragi, walau tidak kelihatan cara kerjanya, namun tetap bekerja dan berubah diri. Tidak hanya mengubah dirinya, namun juga mengubah yang lainnya juga. Bila kerajaan Allah diumpamakan seperti biji dan ragi, kiranya yang mau dikatakan bahwa walau di sekitar kita banyak kejahatan, bencana alam, ketidakjujuran, ketidakadilan, dan sebagainya, Allah tetap berkarya. Bagaimana berkaryanya memang tidak jelas, tidak nampak, namun pasti berkarya. Butir permenungan hari ini bahwa dalam keheningan seperti saat ini, di mana kita meluangkan waktu untuk membaca dan merenungkan sabda Allah, kiranya suara Tuhan akan didengar dengan lebih jelas. Untuk itulah, saat hening dalam hidup kita sungguh penting, sungguh tidak disibukkan dengan dilelahkan oleh kebisingan dunia, orang-orang di sekitar kita, pekerjaan kita, acara televisi, handphone, dan sebagainya. Apakah kita rela meluangkan waktu sebentar untuk mendengarkan suara Tuhan dalam hati kita? Pasti biji dan ragi dalam diri kita akan bekerja dengan lebih baik. Nilai-nilai kerajaan Allah seperti cinta kasih, kesetiaan, kejujuran, pengampunan, kebenaran, keadilan, dan sebagainya, yang semula kecil dan tidak berarti, namun bila kita tekun dan setia menghayati dan mewartakan nilai-nilai itu dalam iman akan Tuhan, maka itu akan mengubah hidup kita menjadi lebih baik. Demikianlah bacaan dan renungan hari ini. Untuk itu kita tutup dengan doa. Ya Tuhan, Yesus, tambahkanlah kami iman dan kesabaran untuk menghargai proses dalam hidup dan pelayanan kami. Amin. Demikianlah bacaan dan renungan hari ini. Mohon bantuan support channel Katolik Kasih supaya makin berkembang dan pelayanan berkah dalam Gusti. Terima kasih.